Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kemendes PDTT, Dr. Ivanovic Agusta memandang saat ini sangat dibutuhkan menguatkan konten positif desa. Dengan menguatkan konten positif, beliau yakin akan membuat desa lebih baik. Pada video ini Pak Ivanovic akan memberikan panduan singkat cara menyusun konten positif desa serta strategi menguatkan paradigma positif desa kita. Selamat menyimak. Yang pertama, bagaimana menyusunnya. Yang penting kita sudah belajar bahwa ternyata saat ini orang lebih percaya cerita atau narasi daripada data. Ini satu hal yang saya kira disadari oleh kata data ini. Mengapa isinya bukan hanya angka-angka, tapi yang penting adalah tafsiran angka itu sebagai narasi di dalamnya. Jadi seperti itu. Ada yang menyampaikan guyonan para ahli kualitatif, seandainya data-data dan grafik itu penting, mungkin juga kitab suci isinya lebih banyak itu gitu. Tapi buktinya bahwa orang lebih tersentuh dengan narasi, ya, termasuk dari kitab suci maupun sampai kepada cerita-cerita novel dan sebagainya, bahkan angka-angka pun itu lebih menyentuh kalau kemudian dinarasikan. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bahwa kalau kita menarasikan tanpa kita memastikan posisi kita ada di paradigma mana, itu juga tidak akan merangsang atau orang lain tidak akan menganggap cocok bagi dirinya. Makanya positioning itu menjadi penting. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa persoalannya bukan menyusun atau mengembangkan konten kreatif, tapi positioning konten kreatif positif desa. Jadi positioning itu kalau tegas, jelas, baik disampaikan terhadap aktor yang menyampaikan atau peristiwa, bahwa kita melihat dari sisi positif, kita melihat dari posisi positif, itu akan lebih banyak berguna bagi pihak-pihak lain. Karena paradigma yang tidak cocok akan lari, paradigma yang cocok akan ikut dengan kita dan semakin membesarkan paradigma positif desa. Kemudian menggunakan data atau diksi yang tidak klise, seperti tadi kami sampaikan di awal misalnya. Data-data tentang bagaimana prediksi desa sampai 2045 itu pasti tidak klise, karena memang baru tahun ini disusun. Kemudian kata-kata baru, bisa menggunakan kata-kata dari bahasa daerah, kata-kata slang yang baru gitu. Atau kita membuat frase baru, misalnya konten positif desa, itu satu frase baru, bukan soal konten desa, ya, tapi kita konten positif desa misalnya. Jadi menggunakan kombinasi kata-kata yang memang jadi baru, tidak klise, kemudian kata-kata yang sedikit menggugah. Saya sendiri tidak terlalu ahli untuk kata-kata penggugah ini, karena memang di waktu kecil menjadi seniman, tapi setelah dewasa dididik dengan banyak data, jadi agak sulit untuk sedikit melo atau sedikit gagah. Tapi saya kira rekan-rekan sekalian bisa menyusun seperti itu. Kemudian pilihan foto dan video yang penting. Ada satu saat tim kreatif di Kementerian Desa itu ingin menunjukkan inovasi desa. Tapi foto kepala desanya itu merengut pas sedang merenung. Foto warga desanya juga lagi nunduk ke bawah. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Kita harus memberikan sentuhan bahwa inovasi itu gagah, kemudian inovasi itu menyenangkan dan sebagainya. Jadi makanya fotonya harus dipastikan mau yang optimis, mau yang kelihatan gembira, mau kelihatan sedih atau menyayangkan. Cara saya berbicara saat ini juga memang ingin memberikan gelora bahwa kita optimis gitu. Jadi sudah seandainya saya membicarakan tentang bencana di desa, tentu gaya bicaranya tidak akan seperti ini. Jadi pilihan foto, video sesuai positioning, pernyataan, cara berbicara itu menjadi penting. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa strategi revolusi industri 4.0 itu adalah algoritma. Jadi kalau di tahun 60-an sudah mulai disampaikan kepada publik bahwa yang membuat orang berkuasa itu pengetahuan. Sekarang kita tahu bahwa itu wujudnya adalah algoritma. Karena itu Kementerian Desa memang sengaja menyusun algoritma. Jadi silakan dicek di iPhone, di iOS, silakan dicek di Android. Di situ ada Desa Wisata Nusantara.
itu adalah dalamnya ada algoritma yang memang tidak mungkin di situ akan muncul aspek negatif dari desa. Memang sengaja algoritmanya positif. Kemudian ada data SDGs desa, semua olahannya itu memang sengaja positif. Jadi kita tahu bahwa cara merebut kuasa sekarang itu adalah merebut algoritma. Dan ada yang penting lagi, ketika artificial intelligence itu dikembangkan menjadi machine learning, itu pada akhirnya paling tidak sampai detik ini, itu memang kita akhirnya tidak bisa mengarahkan machine learning itu, karena dia akan belajar sendiri sesuai dengan input yang masuk, dan kita belum bisa melihat hasil akhirnya akan seperti apa. Meskipun algoritma dari Kementerian Desa itu mengajak kepada positif, seandainya isinya itu lebih banyak yang dislike, maka algoritma itu akan belajar untuk menjadi dislike lama-lama. Jadi karena itu pada bagian terakhir ini kami menyarankan bahwa kita sudah belajar bahwa paradigma itu membesar karena direspon, dan cara merespon saat ini tekniknya adalah membuat like, kemudian share, kemudian subscribe. Jadi like, share, subscribe itu akan membesarkan paradigma. Jadi kalau saya sarankan kepada kita semua supaya mari kita like, share, kemudian subscribe seluruh konten positif desa yang kita temui di internet. Jadi menguatkan paradigma positif desa, cara yang paling mudah adalah like, share, subscribe semua konten positif desa. Kalau ada konten yang negatif, kita masukkan konten positif dan mari kita sama-sama melike konten positif itu di antara belantara yang negatif.